Ih, itu kok tetangga sebelah udah bisa beli mobil aja sih. Uang dari mana coba? Mana kelihatannya selama ini mereka hidup dengan kemewahan lagi. Kenapa sih? Kok kayaknya hidupku yang malah jadi makin susah. Sedangkan hidup orang lain makin kaya dan bahagia. Gak adil banget sih. Oh iya, aku lupa lagi. Kalau persediaan beras di rumah udah habis. Aku minta uang dulu deh sama bapak. Pak, bapak, bapak kemana toh? Ada apa toh Bu? Bapak toh habis dari kamar mandi. Walah, pantesan. Ini loh pak, ibu tuh mau minta uang buat beli beras. Beras buat makan kita udah bener-bener gak ada sisanya loh. Duh Bu, gimana sih? Kan Bapak belum gajian bulan ini. Bapak sih, orang kerjaannya cuma jadi pembersih sampah. Masih aja dipertahanin. Boya cari kerja yang lain gitu loh pak. Mulai lagi nih. Bu, udah ya, Bapak tuh capek jelasin berkali-kali ke Ibu kalau nyari kerja sekarang tuh susah banget. Iya, ibu tahu kok. Tapi kan gak ada salahnya bapak terus berusaha. Astagfirullahaladzim Bu, Bapak selama ini udah berusaha loh, cuma gak pernah Ibu hargain aja. Iya, orang bapak berusaha tapi gak ada hasilnya. Masa mau dihargain sih? Ya udahlah, ibu mau ngutang aja di warung. Nah, ngutang kan bisa ntar bayarnya. Pas Bapak udah gajian. Ibu tuh malu loh pak, ngutang terus di warung. Loh ngapain malu toh Bu? Toh kita itu ngutang juga pasti dibayar. Kalau kita ngutang gak bayar, nah baru. Bapak nih jawabannya gitu terus. Bosen loh ibu dengerinnya. Udah sana, bapak langsung berangkat kerja aja. Bikin kesel aja. Ya udah, Bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek banget sih hidup miskin kayak gini. Mana punya suami kerjanya cuma jadi pembersih sampah. Kapan coba kayaknya? Udahlah, mending aku ngelanjutin jemur baju aja. Bu Darmi, lagi jemur baju ya? Enggak bu, lagi jemur pisang ini. Udah tahu jemur baju kok pakai nanya sih? Ya ampun bu, pagi-pagi gini kok udah sensi aja. Nanti cepet tua loh. Tetangga sebelah ibu abis beli mobil ya? Wah, mobilnya bagus banget. Halah, mobil murahan kayak gitu kok dibilang bagus sih? Ya ampun, bilang aja kalau ibu iri kan? Sebenarnya Bu Darmi juga pengen kan beli mobil kayak gitu. Sorry aja ya Bu, saya tuh nggak irian. Yang bener Bu, orang rumah ibu aja kayak udah mau roboh gitu. Bu, jangan asal nyeplos ya tuh mulut. Nggak bisa dijaga banget sih. Loh, saya tuh kan bilang kenyataannya Bu. Udah deh, ibu tuh ngaku aja kalau keluarga ibu tuh emang miskin. Loh Bu, miskin-miskin gini ya, suami saya tuh nyari uangnya dari kerjaan yang halal. Emangnya suami ibu yang suaminya suka nyelep uang? Ibu jangan fitnah ya. Suami saya tuh nggak pernah ya yang namanya nyelep uang. Udahlah Bu Siti, nggak usah ditutup-tutupin lagi. Semua orang di desa ini juga tahu kok kalau suami ibu tuh kerjaannya suka nyelep uang. Hahaha. Terserah Ibu Darmi aja deh. Capek saya lama-lama ngomong sama orang nggak waras kayak ibu gini. Kalau gitu saya permisi. Dujan, pasti Bu Siti udah keburu malu tuh. Makanya langsung pergi. Salah sendiri ngajakin ribut aku. Udahlah, mending aku selesain jemurin baju dulu deh. Habis itu ke warung deh buat ngutang beras. Tak lama. Nah, selesai juga nih akhirnya jemurin bajunya. Langsung pergi ke warung aja apa ya buat ngutang beras. Duh, tapi kok aku rasanya malu banget ya kalau mau ngutang beras lagi. Tapi kalau aku nggak ngutang, ntar aku sama bapak nggak bisa makan. Ya udahlah, mau gimana lagi? Loh, itu pintu rumahnya Pak Tono kok kebuka sih? Padahal kayaknya tadi orangnya lagi pergi deh. Duh, aku jadi penasaran deh. Gimana sih isi rumahnya Pak Tono itu? Keluarganya kan terkenal kaya raya. Apa aku coba lihat-lihat ya? Kan pas banget orangnya nggak lagi di rumah. Lagian aku nggak bermaksud apa-apa kok selain lihat-lihat doang. Ya udahlah, gas aja aku langsung masuk ke rumahnya. Wih, ternyata bener. Rumah Pak Tono bagus banget loh di dalamnya.
Mana banyak barang-barang antik yang kelihatan mewah banget. Wah, lampu hiasnya aja terbuat dari emas loh. Ya ampun, kapan ya aku punya rumah sebagus dan semewah ini? Duh, aku jadi pengen deh ambil beberapa barang mewahnya. Tapi kalau aku ambil barang mewahnya pasti deh ntar ketahuan. Apa aku ambil berasnya aja ya? Supaya aku nggak perlu ngutang lagi di warung. Mana persediaan beras di rumah Pak Tono ini banyak banget lagi. Kalau aku ambil sedikit, kayaknya nggak bakal ketahuan deh. Ya, seharusnya mereka nggak sadar sih. Orang aku ambilnya sedikit, sedangkan loh persediaan beras mereka banyak banget. Tapi kalau aku ambil beberapa barang antik yang kecil-kecil, kayaknya mereka juga nggak bakal sadar. Aku ambil juga apa ya? Kan lumayan kalau dijual. Aku masukin ke dalam plastik kresek ini aja deh biar nggak ketahuan. Nah, udah aku masukin semuanya nih. Tinggal langsung pergi aja deh. Tiba-tiba Pak Tono pulang ke rumahnya. Loh, Bu Darmi kok ada di dalam rumah saya? Ibu ngapain? Gak sopan banget sih asal nyelonong masuk ke dalam rumah orang. Pak Tono. Pak, jangan berburuk sangka dulu dong. Saya tuh ya masuk ke rumah Bapak Tono buat ngecek dan jagain. Kan saya tahu tuh kalau Pak Tono lagi nggak ada di rumah. Dan kebetulan Pak, saya lihat pintu rumah Pak Tono kebuka. Jadinya saya berniat baik deh jagain rumah Pak Tono. Tapi Bu, dengan nyelonong masuk ke dalam rumah itu gak sopan loh. Dan itu plastik isi apa Bu? Jangan-jangan... Yalah Pak, Bapak ini nggak tahu diri banget sih. Udah dibantu kok malah nuduh saya yang aneh-aneh. Ini tuh ya Pak, plastik saya bawa sendiri. Udahlah, saya mau pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok aku jadi curiga ya kalau Bu Darmi itu ngambil beberapa barang di rumahku ini. Coba deh aku cek. Nah, kan benar, beberapa barang antikku pada hilang. Ya, walaupun yang kecil-kecil tapi kan itu juga mahal. Loh, ini juga persediaan berasku kok berkurang ya. Udah pasti sih ini yang ngambil Bu Darmi. Duh, tapi ini juga salahku yang lupa ngunci pintu di rumah. Aku juga nggak ada bukti kalau yang ngambil itu Bu Darmi. Dan tadi Bu Darmi cuma bawa kresek yang nggak tahu apa isinya. Ya adalah, ikhlasin aja deh. Lagian aku juga bisa beli yang lebih banyak. Habis ini aku harus berhati-hati dan selalu kunci pintu di rumah. Sementara itu di rumah Bu Darmi. Wih, nggak sia-sia nih. Aku ngambil beras dan beberapa barang antik yang ada di rumahnya Pak Tono. Jadi kan aku nggak perlu ngutang beras di warung lagi deh. Tapi Pak Tono itu sadar nggak ya? Kalau beras dan beberapa barang antiknya aku ambil. Tapi seharusnya nggak apa-apa nggak sih? Kan yang aku ambil sedikit. Pak Tono itu kan orang kaya. Masa cuma gara-gara hal sepele kayak gini dia bakal laporan aku ke polisi sih? Ya nggak mungkin lah. Apalagi dia juga nggak punya bukti. Jadi kayaknya aman-aman aja deh. Hahaha. Oh iya, ini barang-barang antiknya aku langsung jual aja apa ya? Biar aku bisa langsung dapat uang. Kan lumayan buat belanja kebutuhan. Ya kalau masih sisa bisa lah buat shopping-shopping. Sore harinya, Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang. Bapak pasti capek dan lapar ya? Yuk Pak, makan dulu. Ibu udah masakin makanan yang enak-enak loh. Wah, iyakah Bu? Ibu ngutang apa di warung? Ya enggak lah. Tadi ya Pak, ibu tuh dapat rezeki. Jadinya ibu nggak jadi ngutang deh ke warung. Alhamdulillah, emangnya Ibu dapat rezeki dari mana? Udah, Bapak mah nggak usah kebanyakan nanya. Yuk langsung ke dapur. Nanti makanannya keburu dingin loh. saat di dapur, Wah, makanannya banyak banget Bu. Dan kelihatannya enak-enak lagi. Ini beneran bukan dari ngutang Bu. Bapak nih nggak percaya banget deh sama ibu. Ya bukannya nggak percaya sih Bu, cuma Bapak heran dan kaget aja gitu. Bapak jadi penasaran deh, Ibu dapat rezeki dari mana? Kenapa sih Bapak nggak boleh tahu? Ya karena nggak ada gunanya kalau Bapak tahu juga. Udah nggak usah kebanyakan ngomong. Yuk langsung makan aja. keesokan harinya, Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Walah, iya Pak, hati-hati ya di jalan. Oh iya, Bapak nanti mau dimasakin apa nih? Basing sih Bu, yang ada aja.
Tapi emangnya ibu ada uang buat beli sayuran dan lauk pauk? Ya ada dong Pak. Ibu kan udah bilang kemarin ibu dapat rezeki. Ya bapak kira udah habis buat makan kita kemarin. Emangnya ibu dapat rezeki berapa sih? Kok kelihatannya banyak banget? Ya nggak banyak banget juga kali Pak. Tapi cukup kok untuk beberapa hari ke depan. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Wah, alhamdulillah deh kalau gitu. Tapi Bu, bapak masih penasaran loh. Ya ampun Pak. Masih penasaran kenapa coba? Udah toh, Bapak tuh nggak usah pakai acara penasaran segala. Udah, Bapak langsung berangkat kerja aja sana. Ya udah. Kalau gitu bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Bapak nggak terus-terusan nanya aku dapat rezeki dari mana. Kalau Bapak sampai tahu aku dapat uang dari jual barang antik yang aku ambil dari rumahnya Pak Tono itu bisa gawat. Apalagi berasnya juga kan aku ambil dari rumahnya Pak Tono. Pokoknya Bapak nggak boleh sampai tahu nih. Duh, aku sampai lupa lagi belum jemurin baju. Akhirnya selesai juga jemurin bajunya. Oh iya, aku dengar-dengar kemarin di rumahnya Bu Siti habis ngadain syukuran. Pasti deh, di rumahnya Bu Siti itu lagi banyak makanan. Tapi parah banget gak sih? Masa dia gak ngundang aku sama sekali? Padahal kan kita tetanggaan. Apa karena Bu Siti sakit hati ya sama ejekanku kemarin? Bentar, itu kan Bu Siti ya? Pasti dia lagi mau beli sayuran nih. Wah, kalau gitu berarti rumahnya lagi kosong. Kan kalau anaknya udah sekolah dan suaminya pasti udah berangkat kerja juga. Apa aku nyelonong masuk aja ya ke rumahnya Bu Siti? Ya, siapa tahu gitu ada banyak makanan yang bisa aku bawa pulang. Hahaha. Wih, bener kan? Banyak banget loh makanan di rumahnya Bu Siti. Pasti deh, ini sisa-sisa kemarin Bu Siti ngadain syukuran. Untung aja, aku tadi udah bawa wadah sendiri dari rumah. Jadi aku bisa masukin deh semua makanan ini ke dalam wadahku. Ya udah deh, aku masukin semuanya. Tapi kalau aku ambil semuanya, ntar Bu Siti bakal sadar kalau semua makanannya hilang. Aku ambil sebagian aja deh. Aku pilihin yang enak-enak aja deh yang aku ambil. Nah, yang ini enak nih. Aku masukin deh. Wah, yang ini juga enak. Nah, aman nih. Udah aku masukin semua yang enak-enak. Kalau gitu, aku harus langsung cepet-cepet kabur nih dari sini. Antar keburu Bu Siti pulang dari beli sayuran. Loh, itu Bu Darmi kok keluar dari rumahku sih? Dia habis ngapain coba? Coba deh aku kejar. Bu Darmi, tunggu dulu. Berhenti Bu, jangan lari. Bu Siti, ada apa tuh manggil-manggil? Ya ampun, Bu Darmi tuh gak usah pura-pura gitu deh. Bu Darmi tadi habis ngapain coba dari rumah saya? Loh, siapa juga coba yang habis dari rumah ibu? Orang saya loh, tadi habis jemurin baju. Alah ibu nih, gak usah pura-pura gitu deh. Saya tuh lihat ya pakai mata kepala saya sendiri kalau Ibu Darmi tuh keluar dari rumah saya. Ibu tuh jangan fitnah ya. Ngapain coba saya masuk ke rumah ibu? Gak level kali. Ibu nih udah jelas-jelas ketahuan kok masih aja ngelak. Ibu tuh gak tahu sopan santun banget sih. Masa asal nyelonong masuk ke rumah orang? Bu, yang gak ada sopan santun tuh ibu ya. Yang asal fitnah aja. Emangnya ibu punya bukti gitu selain melihat langsung? Kayak rekaman gitu? Gak ada kan? Bu, buat apa coba rekaman? Kalau saya tuh emang udah ngeliat secara langsung. Ya ampun Bu, kalau cuma ngeliat secara langsung doang mah bisa dibuat-buat kali. Bisa aja kan ibu sengaja bohong kayak gitu, biar ibu tuh bisa ngefitnah saya dan mencemarkan nama baik saya. Aduh Bu, ngapain coba saya sampai repot-repot kayak gitu? Gak ada gunanya banget deh. Udahlah, ibu tuh ngaku aja kalau ibu tuh habis masuk kan ke rumah saya tadi. Bu, udah saya bilang ya, saya tuh gak masuk ke rumah ibu. Ibu tuh gak usah ngada-ngada deh. Udahlah, saya permisi dulu. Bu, jangan asal pergi dong. Saya belum selesai ngomong. Ya ampun, mau ngomong apa lagi sih Bu? Ibunya gak jelas banget deh. Datang-datang ngefitnah, punya bukti aja enggak. Udahlah, saya permisi dulu.
Is, nyebelin banget sih tuh orang. Awas aja ya, aku buktiin kalau tuh orang tuh beneran asal masuk ngelonong ke rumahku. Tapi coba aku pulang dulu deh. Aku cek dulu, siapa tahu gitu ada barang yang hilang. Nah, bener kan? Sebagian makananku pada hilang. Mana yang enak-enak lagi yang hilang. Ini sih udah fix ya, Bu Darmi yang ngambil. Duh, nggak bisa dibiarin nih. Aku harus labrak tuh orang. Tapi aku nggak punya bukti rekaman. Kalau aku cuma bilang aku ngeliat langsung, pasti deh orang-orang juga nggak bakal percaya. Duh, gimana ya? Bu Darmi ini udah bener-bener kelewatan deh. Bisa-bisanya coba dia ngelakuin hal sekotor itu. Pokoknya aku harus cari cara supaya bisa ngebuktiin kalau Bu Darmi itu udah asal masuk aja ke rumah aku dan ngambil semua makananku. Di rumah Bu Darmi? Wah, nggak sia-sia nih aku ngambil makanan di rumahnya Bu Siti itu. Mana makanannya enak-enak lagi. Langsung aku pindahin ke wadah aja deh. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok tumben udah pulang jam segini? Iya Bu, Alhamdulillah kerjaan Bapak selesai lebih cepet. Wah, Alhamdulillah. Oh iya, ini Pak, ada makanan enak loh. Loh, Ibu beli apa? Semua makanan ini? Enggak kok Pak, tadi Ibu dikasih sama Bu Siti Pak. Kan kemarin Bu Siti ngadain acara syukuran di rumahnya. Walah ya toh, Alhamdulillah. Tapi kok bisa-bisanya Bu Siti ngasih kita makanan, padahal kan kita aja gak pernah diundang ke acara syukurannya kemarin loh. Itu Pak, sebenarnya Bu Siti tuh lupa ngundang kita. Makanya deh dia ngasih makanan ini sebagai permintaan maaf. Oh jadi gitu toh, syukurlah. Bapak kira keluarganya Bu Siti itu gak suka sama keluarga kita loh Bu. Ya enggak dong Pak, keluarga kita ini kan keluarga yang baik-baik. Mana mungkin ada yang gak suka. Udah yuk Pak, mending kita langsung makan aja semua makanan ini. Duh Pak, kok tiba-tiba mata Ibu sakit banget ya? Duh Pak, mata Ibu jadi gak bisa lihat. Astagfirullahaladzim Bu, mata Ibu keluar darah. Duh Pak, ya Ibu gak tahu lah. Mata Ibu makin sakit nih Pak, tolongin. Ya udah Bu, sekarang kita langsung ke rumah sakit aja ya. His, gak mau apa? Kita kan gak punya uang buat ke rumah sakit. Iya sih Bu, tapi kan Bapak bisa ngutang, yang penting Ibu bisa dirawat di rumah sakit. Udahlah Pak, gak usah. Utang kita loh, udah banyak di mana-mana. Ibu istirahat aja di rumah. Ntar juga bisa sembuh sendiri kok. Ingat ya, Bapak jangan coba-coba mau ngutang. Pokoknya gak boleh. Udah tahu Bapak gajinya kecil, kok mau pakai acara ngutang segala sih? Duh Jan, apa yang harus aku lakuin ya? Aku jadi bingung, apa aku tetap ngutang aja ya buat bawa ibu ke rumah sakit? Soalnya aku itu bener khawatir sama keadaan matanya ibu itu. Tapi aku ngutang kemana ya? Kalau ke tetangga ini pasti gak dikasih. Oh iya, aku pinjam ke rentenir aja deh. Pak Darno pun akhirnya memutuskan untuk meminjam uang ke rentenir. Alhamdulillah akhirnya aku dapat pinjaman ke rentenir. Langsung aja deh aku bawa ibu ke rumah sakit. Bu, ibu, ayo Bu, ibu, kita ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim Bu. Duh Pak, tolongin. Mata Ibu jadi makin sakit Pak. Dan darahnya yang keluar juga makin banyak. Tuh kan apa Bapak bilang, ibu sih ngeyel. Udah yuk kita langsung ke rumah sakit aja. Tapi Pak, kita uang dari mana coba buat bayar biaya rumah sakit? Apa jangan-jangan Bapak udah ngutang ya ke rentenir? Ya Bu, Bapak terpaksa, ini demi kesembuhan mata ibu. Udah yuk kita langsung ke rumah sakit. Ya udah deh Pak, ayo. Ibu juga udah gak tahan ini sakitnya. Bu Darmi pun dibawa ke rumah sakit, namun naasnya dokter mendiagnosa bahwa Bu Darmi mengalami kebutaan secara permanen. Sejak saat itu Bu Darmi pun tidak bisa melihat lagi.